Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, ada yang bisa dibantu? Lah, dia ketawa. Ada apa itu? Kita lagi main-main aja. Ini lagi bercerita. Ini ada apa nih, Pak? Legenda Keong Mas. Ini cinta di ujung sajadah. Bacaannya keren-keren juga nih. Bawang merah, bawang putih. Wes. Adventure Day. Apa ini? Ini ceritanya panitia ujian kurang kerjaan ya. Ada apa nih? Steve Jobs. Ada yang punya cerita? Ibu punya cerita nggak, Bu? Punya cerita nggak? Iya. Ya, malah ketawa dia. Mister punya cerita? Nggak ada. Punya cerita nggak? Oh, dengan cerita saya ya. Oke. Ini cerita cinta sejati, kan? Jadi ada cerita begini. Ini kalau di pesantren sebenarnya populer cerita ini. Jadi intinya begini, Tuhan itu merespon cinta sejati. Mau ada cerita begini. Ada di satu kampung lah, begitu gampangnya ya. Di satu kampung itu ada pemuda ganteng, pinter, orang kaya. Oke, pernah dengar cerita. Terus dia hidupnya di pesantren, terus sekolah ngaji pesantren. Nah, di ujung lain di kampung itu ada bunga desa, cantik, orang baik, pinter, ya seneng ngaji juga. Nah, suatu ketika di pesantren kan sesekali pulang. Nah, pas pulang si cowok ganteng ini melihat kembang desa tadi. Kembang desa artinya apa sih, kembang desa? Kembang desa itu. Coba kembang desa. Kembang desa apa? Itu termasuk kata kiasan. Apa arti dari kembang desa? Kembang desa apa, Bu? Ya. Apa? Itu loh yang ada lagunya Romai Ramai itu loh, bunga apa, bunga desa ya? Apa itu? Apa? Bunga desa itu orang paling cantik. Yes, ya itu maksudnya. Jadi Wanita tercantik di kampung. Nah, wanita paling cantik di kampung itu. Itu di tempatnya. Jadi lah betul. Jadi pulang pesantren dia ketemu itu. Begitu ngeliat, wah ini ada orang cantik begini di kampung saya katanya. Jatuh hati lah gitu, kira-kira gitu. Apa kalau jatuh hati di pandangan pertama apa sih bahasa Jawanya? Love in first sight. Atau fall in love in the first time. First time. Oke, itu bukan pandangan pertama. Ya, tapi karena santri nggak ngomong itu, Mister. Di balik pesantren itu muka kembang desa itu nggak hilang-hilang dari pikirannya, dari ingatannya. Iya. Akhirnya di pesantren di sela-sela ngajinya itu nulis saja tentang itu, tentang si bunga desa. Tidak pernah diungkapkan lewat tulisan aja. Jadi tulisannya tentang itu. Iya betul. Pokoknya cerita tentang itu. Dia nulis saja. Kerjanya santri begitu. Nah, ada kawan karibnya. Kamu ngapain sih katanya? Enggak, saya lagi nulis gitu ya. Akhirnya dia desek. Akhirnya ngaku kan, ini ada di kampung saya, ternyata ada bunga desa. Saya seneng kayaknya. Jatuh hati lah. Tapi dia nggak pernah ngungkapin itu. Tapi bener-bener kasmaran, bener dia. Habis itu lama, setahun 2 tahun, akhirnya karena terus itu kan nulis terus sampai dia sakit, Mister. Sakit dia, sakit mikirin itu. Ya, tidak diungkapkan, hanya ditulis, nggak ada yang baca. Tapi salah satu teman karibnya itu tahu kalau dia itu. Akhirnya sakit, mati, meninggal maksudnya, meninggal. Jadi belum sempat
mengungkapkan cintanya, keburu mati Bu ya, meninggal. Enggak, dia meninggal beneran. Meninggal beneran, dimakami di kampung itu. Jadi ini nggak nyebutin merek ya, pokoknya di kampung itu lah yang singkat ceritanya. Nah, kawan karibnya itu merasa nggak tega gitu. Masa iya sih orang jatuh cinta sampai mati, yang dicintai nggak tahu, nggak rela gitu. Karibnya itu. Akhirnya karibnya itu berusaha menghubungi bunga desa. Nah, di luar dugaan sebenarnya si bunga desa itu tahu itu ada cowok ganteng itu, dia kan pinter, ini ganteng, pinter, soleh lah gitu di pesantren gitu. Rupanya dia tahu sebenarnya, dan ceweknya itu tahu kalau ada pemuda itu tuh. Nah, begitu karibnya tadi nyampe, kamu tahu ini nggak gitu? Tahu gitu. Wait. Ya, Jadi si cowok ini suka sama cewek itu Ya, diam. iya. Ternyata ceweknya juga suka sama cowoknya ini diam-diam. Ceweknya bukan suka dulu, tapi tahu bahwa tahu. ada orang baik, ganteng, pinter di pesantren itu, dia tahu itu. Tapi belum suka ya, tapi tahu. Belum. Jadi belum, pokoknya tahu, ada itu tuh tahu gitu. Dia orang baik tahu. Terus karibnya datang, kamu tahu ini nggak si Ahmad misalnya? Bukan Ahmadina loh ya. Ini Mansur. Ya. Jadi tahu si Ahmad nggak? Iya tahu saya gitu. Yang ganteng itu kan, yang pintar, yang anaknya Pak itu, yang di pesantren mulu kerjaannya. Iya. Kamu tahu sekarang di mana? Tahu, dia sakit meninggal katanya. Jadi ceweknya itu ngikutin beritanya lah. Si itu di pesantren di situ, tapi sebatas ngikutin aja, ngikutin beritanya. Terus ada kabar sakit terus sampai meninggal itu. Terus ditanya, tahu nggak? Iya tahu, katanya di pesantren sakit terus meninggal katanya. Kamu tahu nggak dia sakit kenapa sampai dia meninggal itu? Nggak tahu katanya. Itu mikirin you. Kaget kan ceweknya, kaget. Yang benar gitu. Karena begini Mister, andaikan itu dia ngungkapin cintanya, Mungkin nggak mungkin ditolak. karena Itu tahu, masalahnya. karena tahu dia baik. Dia baik, ganteng, pinter. Udah kan, waduh kata ya ceweknya kan nyesel juga. Nah, kenapa nggak bilang ini? Ya santri nggak begitu. Jadi ngungkapinnya lewat tulisan. Terus akhirnya masa sih gitu? Ceweknya kan setengah nggak percaya itu. Masa sih? Bener gitu. Kalau nggak percaya kamu lewat, suruh lewat, bukan suruh ke makamnya. Kamu lewat makamnya nanti kamu salamin, dijawab katanya. Bener itu, penasaran bener kan, lewat bener, disalamin Bu ya, disalamin, dijawab beneran suara itu. Jawabnya gimana maksudnya? Ya assalamualaikum terus waalaikumsalam, intinya begitu Ada lah. bisikan-bisikan gitu. Ya, jadi nggak bisa, pokoknya dia salam terus jawab. Sama juga. Karena dijawab kaget kan, beneran gitu, sok, jatuh sakit mati. Perempuannya. Ceweknya mati juga. Nah, entah tahu ide siapa itu, akhirnya dimakamin di samping itu, di samping cowok yang mati tadi. Ya bersebelahan ya. Nah, ini. Dimakamin di situ. Nggak lama, katanya di atas makam cowoknya itu ada pohon, di atas makam ceweknya ada pohon. Terus apa itu? Dua pohon itu saling apa ini? Apa Bu ya? Saling ikat. Ini. Keren gak itu? Nah, legenda. Ada namanya lagi nih. Tahu. Ada yang bilang itu apa ya? Cerita Ini fantasi fiksi itu bukan nih? pokoknya cerita namanya dongeng, itu bener apa enggak tahu lah, pokoknya ada. Kira-kira apa sih? Jadi tapi yang pasti gini, Pesan moral itu apa ya? pesan moralnya, Pesan moralnya? Tuhan itu merespon cinta sejati asal jangan ketemu, jangan WA-an, jangan teleponan, apalagi video call ya, itu batal nanti, cinta sejatinya batal kalau begitu. Jadi yang direspon Tuhan itu ya cinta, benar-benar cinta. Jangan WA-an loh. Tapi kalau nah itu batal nanti. Dulu ada legenda Apa tuh? Romeo and Juliet.
itu dulu bahkan di Eropa tuh menjadi salah satu ikon dari cinta sejati. Padahal sebenarnya cinta sejati itu, definisi cinta sejati itu apa sih sebenarnya sih? Kan di Romeo and Juliet itu kan Ya cuman begitu aja. iya kan, dimana si Juliet ini suka Romeo and Juliet saling suka. Cuma Juliet ini gak setuju sama orang tuanya, dikekang di istananya, nggak boleh keluar. Hingga akhirnya Romeo mati gitu pokoknya. Ayo kalau dipikir-pikir nggak seru. Kalau ini seru bener-bener. Jadi dua-duanya sebenarnya ada kemungkinan saling ini, tapi karena nggak diungkapkan akhirnya keburu mati. Yang pasti itu Tuhan itu merespon cinta sejati itu. Tuhan menghargai itu. Tapi sebenarnya kalau kita suka sama seorang nih, boleh nggak sih kita mengungkapkan? Kan udah tadi. Nah, jadi kayak kita jalannya jangan udah ya? jelas Iya, itu. betul, Jadi betul. ini Sebaiknya jangan. Ini Mister ini kan masih bujangan, dia harus tahu dia. Ya suka ya suka. Jadi ya kita orang beragama, orang baik, ya santri lah kira-kira. Ya harus taat aturan lah. Yang penting sesuai undang-undang aja. Misalnya seneng ya seneng langsung ke orang tuanya. Pacarannya nanti ya, pacarannya setelah menikah ya nggak Bu ya? Ya bener. Iya. Sih. Mengajarkan kenal dulu anak-anak. Nah iya, kan memang diajarin begitu. Jadi kenal itu ya kenal. Total itu nggak harus runcang-runcung ke sana kemari, itu bukan itu. Kan ada cerita Nabi itu, ada sahabat menikah, terus ditanya, kamu udah ketemu orangnya belum? Belum. Diomelin sama Nabi. Loh, jangan. Kalau milih orang harus kenal. Kalau nggak bisa sendiri yang ngutus orang. Seorang cari tahu bagaimana keluarganya, biasa harinya, ini sholatnya bagaimana, ngaji apa enggak. Iya, iya. Jarang yang banget. Ya itu dia makanya. Ya cuman begini, nanti kan itu yang dipakai dalil anak muda sekarang kan itu. Jadi Nabi itu marah karena ada sahabat yang mau nikah, tapi dia tahu belum melihat calonnya, nggak dilihat siapa calonnya, nggak dilihat. Akhirnya Nabi marah, ya harus kenal. Nah harus kenal itu harus lihat dulu. Nah, itu diartikan anak-anak sekarang katanya harus pacaran. Lah ya nggak begitu juga. Oh, nah itu. Nah ini apa kata Bu Sawati ya. Oke ya. Jadi cinta sejati itu akan dihargai kalau tadi jangan WA-an, jangan teleponan, video callan ya apalagi ya itu mah tercedera, nanti nggak dihargai. Ya, oke ya. Ntar kapan-kapan cerita lagi. Ini disuruh cerita nggak punya cerita dia. Dadakan sih. Ya, ya harus dadakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi.